udara meningkat dan kapasitas pemenuhan udara menurun, hipoksimia, terus elektrolit, sodium dan klorida mungkin rendah, terus bilirubin meningkat. Next. Next. Bisa di next. Tadi itu sudah dijelaskan. Kemudian ada penata laksanaan pneumonia bergantung pada penyebabnya. Jadi tergantung pada penyebabnya ya, bisa melakukan penata laksanaan. Terus seringkali kondisi klien itu mengharuskan pemberian antibiotik yang didasarkan pada ijen infeksius yang paling mungkin. Jadi diberikan antibiotik itu disesuaikan gitu dengan penyebabnya. Terus terapi oksigen, hidrasi adekuat, nutrisi, dan ventilasi mekanik jika diindikasikan untuk gagal napas, komponen rencana pengobatan pneumonia. Terus pneumonia oleh virus hanya dengan terapi suportif kecuali jika terdapat infeksi bakteri sekunder. Terus bronkoskopi terapeutik mungkin diindikasikan untuk masalah sekresi yang sangat sulit atau untuk membantu dalam menegakkan diagnosis. Komplikasi pneumonia itu termasuk pembentukan abses, efusi pleura, epima, bakterimia, dan spektimia. Next. Iya, selanjutnya ada yang kedua ada efusi pleura. Ya, efusi pleura adalah suatu keadaan di mana terdapat penumpukan cairan dalam pleura berupa transudat atau eksudat yang diakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi di kapiler dan pleura visceralis. Baik, sebentar, ditunggu sebentar ya Pak, soalnya ada kendala jaringan dan kendala laptop Pak untuk yang share screen. Ditunggu sebentar Pak. Siap.
Iya, selanjutnya ada etiologi efusi pleura. Berdasarkan jenis cairan yang terbentuk, cairan pleura dibagi lagi menjadi transudat, eksudat, dan hemoragi. Maka dari itu, etiologi dari ketiga cairan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transudat. Transudat disebabkan oleh kegagalan jantung kongestif atau gagal jantung kiri, sindrom nefrotik, asites karena sirosis, hepatis, sindrom vena cava superior, tumor, dan sindrom MEX. Yang kedua ada eksudat. Eksudat disebabkan oleh infeksi, tuberkulosis, pneumonia, tumor, infak paru, radiasi, dan penyakit kolagen. Dan yang ketiga ada efusi hemoragi. Disebabkan oleh adanya tumor, trauma, infak paru, dan tuberkulosis. Selanjutnya ada patofisiologinya. Patofisiologi dari efusi pleura berarti terjadi penumpukan cairan bebas dalam jumlah yang besar di dalam kafum pleura. Kemungkinan proses akumulasi cairan di rongga pleura terjadi akibat beberapa proses yang meliputi yang pertama adanya hambatan drainase limfatik dari rongga pleura. Yang kedua gagal jantung yang menyebabkan tekanan kapiler paru dan tekanan perifer menjadi sangat tinggi, sehingga menimbulkan transudasi cairan yang berlebihan ke dalam rongga pleura. Yang ketiga, menurunnya tekanan osmotik koloid plasma juga memungkinkan terjadinya transudasi cairan yang berlebihan. Dan yang keempat, adanya proses infeksi atau penyebab peradangan apapun pada permukaan rongga pleura dapat menyebabkan pecahnya membran kapiler dan memungkinkan pengaliran protein plasma dan cairan ke dalam rongga secara cepat. Terus berikutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, sesak nafas. Yang kedua, rasa berat pada daerah dada, bising jantung yang disebabkan oleh payah jantung, lemas yang progresif, penurunan berat badan yang disebabkan oleh neoplasma, batuk disertai darah pada perokok yang disebabkan oleh kanker bronkus, demam subferil yang disebabkan oleh tuberkulosis paru, demam menggigil yang disebabkan oleh epiema, asites pada penderita serosis hati, dan terus asites disertai tumor di daerah pelvis yang disebabkan oleh penderita sindrom MEX. Pemeriksaan diagnostiknya yang pertama ada rongsen dada. Melalui pemeriksaan rongsen dada, efusi pleura akan tampak putih pada sinar X. Sementara itu, ruang udara terlihat hitam. Kemungkinannya meningkat apabila kondisi ini semakin jelas saat pengidapnya berbaring miring. Posisi ini dapat menunjukkan jika cairan mengalir bebas di dalam rongga pleura. Yang kedua ada computed tomografi atau CT scan. Jika dibandingkan dengan rongsen dada, pemeriksaan CT scan dapat menunjukkan kondisi paru-paru yang lebih detail. Yang ketiga, ultrasonografi. Dokter dapat melakukan pemeriksaan USG untuk menemukan cairan. Dan yang terakhir ada torasentesis. Tindakan torasentesis atau fungsi pleura dengan cara mengambil sampel cairan dengan menggunakan jarum pada rongga pleura untuk memeriksa jenis cairan di laboratorium. Kemudian penata laksanaan efusi pleura. Memposisikan klien semi-flower, yaitu dengan posisi setengah duduk dengan posisi 45 derajat dan bertujuan untuk memberikan rasa nyaman. Yang kedua, melakukan latihan nafas dalam, bertujuan untuk membebaskan dari gangguan ventilasi. Yang ketiga, memonitor pola napas, suara tambahan, kecepatan, kedalaman, dan kesulitan saat